Oke guys, mungkin kita kembali lagi. Ya, semoga kalian rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan kalian dipermudah. Ya, semoga lancar terus sampai ke depannya. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di AW Horor dan kita akan menelusuri lagi di sebuah hutan lagi. Kita akan main di hutan lagi. Ya, kita akan seperti biasa akan mencari sebuah cerita dan pengalaman lagi. Misteri-misteri yang ada di sini juga. Mungkin ada sesi sketsa, mungkin ya. Mungkin. Ya, intinya kalian pantau terus di 1 dan 2 biar kalian ngerti jalan ceritanya. Jadi kalian nontonnya jangan di part 2 aja gitu. Part 1-nya juga nonton gitu biar kalian tahu alur ceritanya. Ya, mungkin terima kasih banyak yang udah support AW Horor terus sampai titik ini. Di 23,5 atau udah 0,6 sekarang gitu. Terima kasih aku ucapkan juga untuk kalian semua ya. Oke, langsung kita lanjut aja. Ya, intinya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Ya, support kami terus sampai menuju ke titik yang kami inginkan. Oke, langsung kita, let's go. Salah bos. Salah. Bos. Salah. Ada kayu. Salah bos. Salah. Oke, kita mulai lagi di sesi pertama ya. Di sini ada Bang Put, Sigit, dan aku di depan dan kameramen seperti biasa, Gewa. Ada juga Awe yang lagi mencoba fokus untuk mensketsa. Dan juga ada Ime dan ada juga ini dari Jogja. Jauh-jauh datang ke sini. Jauh datang. Ya. Oke, di titik ini atau di detik ini juga AW Horor udah mulai naik lagi nih. Iya, betul. Semoga ya kedepannya kita kompak terus ya. Amin ya. Dan semakin jaya terus. Pokoknya kita semangat lah intinya. Siap. Saling support satu sama lain. Oke. Gitu. Saling menguatkan lah intinya. Siap. Ya bos. Ya bos. Ada tambahan nggak nih untuk kawan-kawan rekan-rekan berdua ini? Jangan diam-diam aja. Ya, intinya saling support aja lah kita satu sama lain. Ya. Ya. Sama kita berdua. Nggak boleh lah ikut-ikut kalian gimana nya? Ya, tetap semoga kita makin sukses. Bisa gapai apa yang kita impikan. Betul. Yang terutama titik yang kita inginkan Ya, itu. Betul. Semoga sampai ke sana ya. Ya, amin. Itu semua berkat dari kalian semua yang udah support AW Horor sampai sejauh ini ya. Iya, betul. Karena tanpa kalian juga mungkin kami nggak sampai di titik ini. Iya. Betul bos. Betul sekali. Oke, langsung kita lanjut aja di penelusuran pertama ini. Dari awal sih, dari awal datang, dari opening aku buka tadi di salah satu pohon besar di situ. Aku di situ kayak pas buka ngerasain tiba-tiba langsung pas mau opening langsung sesak dadaku bos. Kayak ada kayak hempasan yang keras sekali dari belakang langsung larinya ke depan gitu. Iya. Larinya ke depan. Baru itu setelah siap opening agak enjoy kan, tenang gitu bentar. Tiba mulai lagi ini malah di bagian badan sama kaki gemetaran gitu. Sama jantung aku debarnya yang tiba-tiba nggak normal gitu. Gitu yang aku rasain. Kalau dari entitas sih dari awal aku masih belum, tapi aku udah mencoba mencari tapi masih belum ada di pandangan aku. Mungkin dari Sigit atau Bang Put gimana, ada nggak dari penjelasan sedikit yang dirasain atau entitas-entitas yang telah dari pandangan Bang Put sama Sigit gitu. Dari siapa dulu? Oke bos, dari saya dulu. Pas kita masuk dari bawah tadi ke atas kan bos, kan di sini langsung masuk itu bawa pas di terowongan tadi itu naik langsung ke atas, bawahnya itu bawahnya pusing aja bos. Oh berarti pas mau masuk. Oh pas mau masuk dari awal tadi masuk ya di kayak lorong aja jadi betul, kayak lorong betul, itu. Kayak lorong itu Langsung pusing bos. langsung pusing bawah. Terus
Oh, nggak tahu, saya bagian kiri saya ini, saya pandang saya ke arah kiri kita ini. Ke kiri nih ya bos ya. Dan aku perhatiin tadi itu berapa kali ada entah jalan kaki, entah yang apa yang mendekat di arah kiri kita. Di arah kiri. Ya. Pas saya nengok lorong yang ini bos, kan ada kita tengok tadi, aku perhatiin sana terus, lama-lama perut saya langsung sakit. Langsung sakit. Itu yang saya rasain. Langsung ada kayak setelah abang ngelihat ke lorong titik sana ya, kayak langsung tiba-tiba ada rasa sakit tiba-tiba ya. Iya betul. Memperhatikan lorong itu. Ya. Oke, oke. Gitu aja. Itu ya. Mungkin dari Sigit gimana? Oke, kalau aku sih ini apa? Masih sesak nih sampai sekarang. Oh berarti kau ngerasain sesak dari awal? Iya. Ini sesak perkara. Pas kita udah sampai sini. Oh sesaknya udah sampai sini ya? Ini masih kayak susah bernapas aja masih. Masih Kayak susah. ada yang berat di sini. Janggal ya berarti? Iya. Itu aja baru. Kalau entitas sih belum dapat. Cuman kayak tertarik sih masuk ke dalam sana, tertariknya. Iya. Oke, aku jelasin sedikit. Mungkin dari Bang Put atau Sigit lebih ke dalam ya. Iya. Aku juga dari tadi memperhatikan juga pas aku Bang Put nunjuk. Jadi dekat daerah pohon ini kan ada pohon besar nih. Pohon besar itu. Ini pohon besar, jadi kayak di sampingnya itu ada yang ngintip kita gitu. Jadi dia kayak di samping pohon pas gitu. Pas samping-samping. Samping-sampingan. Tapi dia kayak langsung hilang bos, tiba kita memperhatikan dia di situ gitu. Baru aku kira siapa nih gitu. Jadi ini bentuknya kayak mana ya? Aku masih samar sih liatnya. Tapi dia mempunyai rambut yang panjang. Baru di bagian badan sama kakinya nih pakaian yang terpisah gitu. Kayak baju celana biasa kan langsung kayak baju kuntilanak biasa, ini tapi beda gitu. Terpisah baju dan celana. Jadi yang aku dapat di bagian baju Bang Put sama Sigit, dia lengan panjang, tapi sobek sebelah. Oh sebelah habis. Sebelah habis. Sebelah masih utuh. Masih utuh. Tapi di bagian bawahnya ini entah aku yang nggak tembus atau gimana, hitam gitu. Di bagian bawah, dari pinggang ke bawah hitam gitu. Ini emang dapat pandangan abang laki-laki atau perempuan? Ini masih yang aku masih cari gitu. Rambutnya panjang soalnya. Celana bajunya itu terbuka gitu. Terbuka gimana? Sikit terbuka sedikit di bagian ini ya. Tengah-tengah Kayak nggak berkancing. Iya, kayak nggak berkancing ya. Cuma ya aku sih dapat juga. Kayak dia celananya celana hitam, cuman dia ini dah apa namanya itu? Cingkrang gitulah. Kayak Lebar gitu ya. Selebor ya. Selebar. Sih dapat tuh dia kayaknya laki-laki sih itu Pak. Oh, Sigit dapat laki-laki ya? Gondrong. Iya, soalnya aku juga nggak dapat get ini entah laki-laki entah perempuan gitu. Nampak tuh dari ininya kayak berotot gitu, kayak orang tua pakai. Orang tua dulu kan pakai kan kayak baju apa itu yang kayak hampir sama kayak blazer gitu. Tapi dia nggak berkancing. Sigit nampaknya di titik sana juga berarti. Ya pandangan sedikit itu. Kesana. Pas cerita langsung dapat pandangan. Oh, langsung terkoneksi ke dia juga ya. Jadi dia kayak memperhatikan dengan tatapan yang tenang tapi tajam. Tajam ya. Kayak mana tuh? Aku juga agak bingung juga. Kayak sinis lah jatuhnya gitu. Jatuhnya kayak sinis. Sama di bagian lorong ini kan, ini bukan lorong sih, kayak semak. Semak. Akar-akar besar. Akar-akar besar ini aku nggak tahu kenapa kalau ngeliat ke sini tuh pusing. Gitu. Rasanya kayak ingin jatuh tumbang gitu ya. Aku semakin lama kita bercerita ini perutku makin sakit nih. Makin sakit bos ya. Aku panas. Panas ya. Sedikit panas. Jadi yang aku rasain bos, yang dari semak ini tak tahu titiknya kemana. Energi yang cukup besar sih yang aku rasain gitu. Pas pula itu belakangan sama Sigit gitu. Aku juga pusing sih. Kayak nengok tuh kayak ini, kayak apa itu namanya tuh, getar gitu, kayak glitch Iya. gitu. Iya. Goyang ya. Goyang kita nengok. Setelah kita menjelasin ini, ada nggak dari kalian yang jumpa kayak titik, ini aku ada ngerasain gimana ya, ada perkumpulan yang gimana aku ngomong, ramai ini gitu. Tapi yang aku dapat gimana ya, ini entah perkampungan sih yang aku dapat sih. Pokoknya ramai deh ya. Ramai. Ya.
Dari Semacam ada aktivitas nggak bos di situ? Ya? Seperti itu. Langsung panas badan aku. itu yang dia bilang perkumpulan itu di sebelah sana tuh. Aku di sini di belakangnya. Ya, di bagian sana. Di bagian sana. Pas kita cerita perkumpulan tuh berat loh bagian kanan saya nih atas nih. Setelah kita jelasin bos, ini di rawa-rawa ini rawa-rawa sama ini Mak kecil nih. lewat bayangan hitam bos, gitu. Jadi kayak ketika kita bercerita tentang perkumpulan di sana, ada yang tiba-tiba lewat kayak mantau gitu, mantau kita. Mungkin kita nggak tahu juga ya kalau dia Apa tujuannya gitu. tujuannya apa, atau dia nggak suka kalau kita menyebut yang perkumpulan di Keramaian sana. dia itu ya sana. Itu sih yang aku dapat sampai sekarang. Kalau dari Bang Pur atau Sigit ada lagi nggak? Ini aku udah makin pusing. Aku lemes aja. Kalau aku bagian kanan ini saya macam dipegang gini bos. Begini. Nah, Kayak dirangkul gitu Iya. ya, rangkul ya. berat sebelah kanan ini. Pokoknya habis kita mencerita perkumpulan itu yang kurasa di sini berdiri tadi itu. Berat bagian Berat ya, bahu kanan. bahu kanan. Ini pun kayak nggak ada angin ya. Tuh mas ya. Tenang aja Kayak ya. Keluar ada angin. kedap, kayak kedap gitu ya. Nggak ada lagi kan? Kayak ada yang mendekat ini di belakang saya bos. Ada yang dekat ya mas? Iya. Masih agak jauh. Ini dekat kayak ini bos. Udah mulai dekat ya. Dapat nggak pas pandangan ke situ? Atau masih samar? Ke perkumpulan itu. Ini kayaknya nggak dari perkumpulan itu. Dari titik yang kita ngomongin, yang kita lihat ini. Kumuan. Aku belum dapat, cuman yang jalan langkah kaki ke sini itu aja dapat tahu. Kayak ada garis merah tadi. Hah? Di pas kayak garis gitu. Di daerah mana gitu? Pas masuk itu ke dalam itu. Merinding aku bos. Karena tadi nengok sebentar langsung kayak gini. Nah, garis merah gitu. Garis merah seperti apa yang Melintang kau ke situ ya Git? Iya kayak melintang itu. Cuman pas jari kita gini ukurannya panjangnya. Cuma pas Sigit lihat dia cahaya. Hmm. Pas Sigit lihat nggak ada lagi. Berarti kayak perbatasan gitu ya? Iya. Sakit nih. Kayak tangan kiri. Tangan kiri. Aku kayak kau ngejelasin cahaya merah tadi, aku langsung kayak gimana ya, badan aku gemetar, gemetaran yang betul-betul getar gitu. Nggak tahu apa maksudnya nih. Jadi yang kurasain aku ditarik ke belakang ini bos. Ditarik ke sana terus Mas, ya? Ke belakang. Ya, yang kurasain. Ini dari tadi ada yang mau masuk tapi nggak jadi gitu. Aku udah mencoba kayak buka gitu, tapi dia pas mau masuk ketolak, masuk ketolak. Atau gimana tuh? Kayak ada yang Ada dia yang masuk, itu, kayak ada mau masuk lagi gitu nggak sih? Atau ada yang nahan tak? Iya. Iya bos, aku coba tadi bos, dia mau masuk, dah aku udah buka, ketolak dia langsung, kayak ketarik lagi, tarik lagi, jadi udah 2 kali. Tapi dari arah belakang sini. Sini ya. Entah memang nggak diizinkan dia untuk masuk, atau ada yang nahan dia supaya nggak dibocorkan informasi yang Tuh, berada di sekedar sini. masih memantau kita aja di sini baru gitu. Terus di sini Bang Anda Permisi. dimasuk yang raganya. Iya. Besok Permisi. di sini. Bisa kita berbicara sebentar? Bisa kita bicara. Ada apa masuk ke raga kawan ini? Ada yang pengen disampaikan?
bisa bicara. Kamu yang berada dari mana? Dari sebelah mana? Sini. Bisa dijelasin apa maksud tujuan kamu Ya. masuk ke raga teman kami? Bisa kita berbicara. Ada apa di sana? Di sini Sini, aja. sini aja, sini aja, sini aja. Kamu di sini aja, kamu jelasin aja. Iya, kamu sampaikan dulu di sini ada Iya. apa, jelasin Di sana. dulu apa maksudnya. Betul. Kenapa di sana? Apa? Ada yang bisa kami bantu? Ya. Iya, ada apa? Bisa nggak kamu menjelaskan ada apa di sana? Nanti insya Allah kami bantu. Kamu tak bisa bicara. Ada apa di sana? Kamu bisa berbicara tidak? Bisa jelasin lagi nggak nih? Kami belum paham. Kamu ke sana nunjuk ke belakang saya ada juga. Ada apa? Kamu pengen ngajak kami ke dalam? Ada apa di sana? Ya, kamu jelasin dulu. Nanti kami akan masuk nanti. Ada apa di dalam? Mari. Mari ke dalam. Iya, ada apa? Apa yang Apa yang terjadi di sana? ada apa di sana? Hmm. Jelasin. Silakan kamu sampaikan apapun, silakan. Kamu disuruh. Saja Di sana. Kenapa tidak di sini? Ada apa? tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu disuruh ke sini. Ya. Kamu disuruh siapa? Ada tuan kamu di sana ya? Ada berapa golongan kalian? Banyak. Banyak. Terus tujuan kalian bawa kami ke sana apa? Mari. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Apa alasan kamu nggak bisa menjelaskan itu apa? Oke guys, baik. Nggak jelas. Di sini kita bicara sama makhluk tadi itu nggak tahu kenapa kita disuruhnya ke dalam gitu ya. Sana. Pokoknya dia bersikeras nak bawa kita ke dalam. Lebih nggak jelas sih. Iya. Kayak dia mau untuk kita tuh kayak disuruh masuk ke dalam dulu baru dia bisa menjelaskan. Tak tahu kenapa di sini kayak dia lebih sulit untuk menjelaskannya gitu. Kayak berbeda golongan itu mas. Mereka mungkin ya golongan di sini ataupun mereka saling berbeda golongan gitu. Jadi dia kayak takut mungkin menjelasin apa maksud mereka. Mungkin. Itu aku nampak cahaya putih terbang dari pohon ke pohon tapi sekali. Itu pohon besar kan? Yang itu, iya. Iya. Besar. Jadi kayak ada cahaya putih segini, sekepal, gitu. Nyebrang ke pohon. Nyebrang ke pohon. Jadi aku nggak terlalu dapat banyak sih, kayak lebih nggak jelas sih dia masuk gitu. Yang dia coba untuk jelasin pun aku tadi nggak dapat gitu, ketutup, lebih ketutup. Yang jalan di belakang abang. Iya. Abang ngerasa? Iya bos. Kaget? Sakit lah. Kalau memang ada yang ingin sih masukin aja sih. Iya gitu. Enggak kayak diginiin. Sama kayak saya tadi itu. Kok lebih pusing kali? Kenapa nih guys? Janganlah tepuk ke belakang om. Itulah yang barusan bos. Ada apa nih? Nampaknya goyangnya nggak stabil maksudnya. Iya. Nah, terus ada dorongan yang lebih keras. Mm. Tapi sebelumnya aku minta maaf Ya. karena kan aku bilang kan menyempurnai itu kan agak lama. Iya betul. Jadi aku nggak jatuhnya nggak menyempurnai tapi sedikit menyempurnai seperti itu. Jadi posisinya di sini makanya agak telat.
nggak apa-apa sih. Dan aku tadi agak kurang fokus juga. Aku udah mulai nggak fokus tuh kalau udah guncangannya agak tinggi. Iya. Gitu. Iya sih, betul. Ada apa? Sedikit penyampaian yang aku mau tanya sedikit. Kasih si kisi-kisi sedikit yang saat ini yang sangat keras. Jadi yang Rasain. oke, mungkin dari Sigit yang nampak cahaya merah yang kayak perbatasan lah. Oh, cahaya merah. Bukan cahaya merah seperti Banaspati. Bukan. Jadi dia kayak cahaya merah yang kayak perbatasan gitu. Perbatasan wilayah. Iya, tapi Satu jari. sejari Aku gini. nampak satu jari. Sejari. Sekian. Panjang sih gitu. Itu pandangan yang tadi di awal. Iya. Oke. Baru sekilas tadi yang sebelum aku masuk nih. Jadi aku ngelihat dari atas itu ada yang melintas, tapi cahaya putih segenggam gini dari pohon ke pohon. Oke, cahaya Gitu. putih. Cahaya putih. Seperti nampaknya kayak kalau kayak gitu kayak mustika terbang-terbang ya. Yang andai kata entitas itu sangat tinggi, Iya. dibelur, Belur ya. jadinya mustikanya yang nampak dia Oh, pegang. iya. Mungkin yang Mungkin. itu yang aku dapat jawab dari yang Baru sih yang aku rasain juga sekarang ini yang dari sebelah sini yang agak begitu tarikannya keras gitu. Iya. sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Tadi aku mendengar beberapa sosok apa aja yang udah mulai mengganggu atau bereaksi ketika kita datang ini ke kalian ini. Kalian kan udah membuka nih gitu. Tadi aku mencoba untuk udah ngebuka nih. Ada 2 kali dia kayak ingin masuk tapi tertarik lagi gitu loh. Nah, jadi yang aku dapat ini sosoknya yang susah untuk dijelasin tapi badannya agak gempal. Oke. Agak lumayan tinggi lah dari kita. Dia kayak mencoba untuk masuk untuk menyampaikan tapi kayak ketarik lagi gitu. Oke, baik. Ditolak. Berarti golongan tinggi ya. Tinggi. Oke. Kalau yang keduanya? Yang kedua tadi itu masuk tadi dia dari arah sebelah sini. Oke. Jadi aku juga nggak dapat dia ingin menjelasin apa, kayak ketutup. Jadi Siapa itu siapa? dari golongan sebelah sini Berbentuk seperti apa? berbentuknya kayak yang aku dapat sih kayak manusia biasa. Oke. Kayak kita. Kayak sejenis pocong kan, entah kuntilanak atau Nggak, beda. beda ya? Beda. Tapi bungkuk gitu, agak bungkuk. Sedikit. Cuman tujuannya dia pengen membawa kita ke arah dalam, Mas. Jadi dia kayak Nggak tahu dia nggak apa. lebih nggak bisa menjelasin di sini, tapi lebih jelasnya ke dalam Ya, gitu. di dalam dijelasinnya kata. Baik, itu dari penjelasan Anda. Kalau Bang Put, dari sosok lah, apa yang Abang dapat samar ataupun yang merasa terganggu dengan kehadiran dia di daerah penghuni sini? Kalau saya, kalau sosok masih semar-semar gitu aja baru, Bos. Cuman yang saya rasain yang mendekat di belakang sini ini rasanya banyak kali aktivitas yang saya rasain. Macam ada yang lagi apa namanya tuh? Pergerakan ya. Pergerakan. Manusia normal. Betul. Padahal di sini kan nggak ada manusianya. Ya, aduh. Kenapa? Nampaknya ketika kita bahas ada benturan dari Abang yang dimana mereka Panas tidak telingaku ingin. langsung, Bos. Mereka tidak ingin Abang sampaikan. Iya, betul. Baik, itu aja. Iya, itu aja. Kok Sigit gimana Git? Dari sosok Yang sosok itu mungkin bentuknya apa, berwajah warna apa seperti yang Anda kan tadi jelas. ya tadi juga Bang Nanda juga dari awal tadi ada bilang sosok yang abang belum tahu itu jenisnya apa. Oh iya. Nah itu katanya kan bajunya tuh kayak tapi di pandangan Sigit itu kayak orang tua, kayak yang rambutnya gondrong. Cuman bajunya itu terbuka kayak nggak berkancing itu, kayak blazer itu lah 11-12. Sabar. Dia kenapa? Nah itu kita nggak tahu itu kenapa, cuman dia ngeliatin tuh kayak tenang, cuman sinis kan. Oke. Aku minta tadi siapa yang nampak? Awalnya Bang Nanda, cuman Nanda. pandangan Nyambung ke Sigit. nyambung sih. Baik, mungkin karena sini banyak yang jenisnya ya. Terus juga ada juga yang berbaju sama, tapi kan ada yang jenis-jenisnya berbeda. Iya, ya. betul. Coba dalamin lagi tentang hal itu. Yang kalian bilang baju yang terbuka itu sedikit. Berarti kayak pakai kancing ya? Nggak pakai kancing, cuman Kayak terbuka. terbuka gitu Terbuka. ya. Tapi dia kayak badan orang tua gitu lah, kayak itu. Orang tua. Ini coba didalamin lagi, ditenangin lagi. Kakek-kakek atau nenek-nenek? Nenek. Nenek. Iya, nenek. Tapi sih pandangan sih ini cuma kakek, cuman sekarang kayak buka tuh nenek. Oke, Nanda?
agak bungkuk sedikit. Kalau biasanya kalau si Geda ngomong gitu pasti nyambung. Aku gimana ya? Karena dia punya dua jenis kayak berteman dia nih. Iya. Orang tua, dua orang tua. Hmm. Jatuhnya kayak punya, aku berteman sama Nanda, cuma Nanda ini cewek. Nah jadi yang dimajukan duluan si nenek, padahal yang punya kepentingan si kakek. Aku lebih ke kakek sih, Le. Betul. Karena apa? Di sini kan kita mencari cerita, pesan. Pesan. Nah, seperti nenek ini udahlah nggak usah gitu. Kita udah pantas memang kayak gini. Cuman kakek ini kayak ngerasa cobalah kau maju. Kalau aku mungkin langsung tahu keburukan kita, takutnya mereka tidak mau membantu. Kalau engkau ini kan andai kata masih tertutupi. Iya. Gitu. Ini aku jelasin lagi. Nah, terus untuk lebih dalam dia kayak punya dendam. Seperti kayak kuntilanak gitu. Penasaran dengan sosok neneknya, jadi aku agak sedikit kugali. Dia kayak nggak tahu kenapa bisa kayak gini bentuknya. Kayak ini dia. Ini aku agak sempurnain. Ini sosok nenek itu. Dia ini kan sebenarnya bajunya bisa kita warnain gitu. Cuman aku separuh muka aja sama setengah. Jadi dia ini beraliran dengan si kakek tadi. Si kakek. Dia kayak terkena kutukan, cuman nggak tahu kutukan apa nih. Jadi kalau dia nganga, pertama tadi aku gambar itu sketsa normal. Kenapa? Dia udah nyambut kita waktu di depan itu. Tadi ada nggak Bang Put dengan suara tetek? Abang kan bilang apa tuh gitu. Pas aku ngeliat ke kiri terus lihat ke depan, buk, muncul dia ini. Rupanya dia langsung ngikutin kita gitu. Kalau masalah dendamnya kuat nih, rasa dendamnya kuat. Aku pas bos ngeluarin apa ini nggak tahu. Yang saya rasain pertama tadi pundak saya itu terasa lagi deh. Kayaknya biasanya itu koneksi. Lebih ke siapa yang berbuat pasti terlacak gitu. Mungkin ada kayak gini Bang, kayak dirangkul gitu ya? Iya betul. Iya. Oke guys, mungkin ini salah satu sosok nenek itu. Tadi waktu di sketsa, beliau ini mulutnya normal. Tapi tiba-tiba di pertengahan, ketika si Topik lah ngomong tadi kan, dia bilang, Bang, itu yang masuk ke situ ya? Bilang enggak. Tiba-tiba langsung kayak ada sesuatu yang tersembunyi di dirinya, menunjukkan gitu. Pandangan jadi lain perpaduan antara karakter manusia dan karakter bangsa halus yang ganas gitu. Jadi kalau bisa dibilang dia nganga itu bisa sampai sini. Gitu. Cuman nggak tahu nih apa tingkat yang dia lakukan. Malah arahnya ada yang sama nggak ke kiri aku nih lebih. Ada nggak ngerasa ada ke kiri gitu, ke kiri. Cuman kayak ketarik ke sana ya. Oke, ini dia. Mungkin aku ada yang mau aku buang dulu sedikit ya. Jika ada sesuatu yang kau rasakan, bisa engkau sampaikan kepada mereka yang nonton dan sharing gitu. Aku pergi bentar. Oke. Tadi setelah Awe ngejelasin sosok nenek ini, aku langsung ngerasain mual yang begitu mual kali gitu. Mual. Perut aku tiba-tiba sakit. Aku perut aja sakit. Aku mual, perutku sakit. Goyang aku nih sekarang. Megang ini goyang aku. Gantian lah. Ini barusan bos, di belakang aku ada yang hantam kuat kayak gini. Sekali aja dari sini. Gatal, kok gatal? Itu sih yang aku rasain pas Awe ngasih gambar ini ke aku. Goyang aku langsung. Kepala aku tuh langsung nyut. Gitu. Kita tutup ya. Gitu. Boleh. Mungkin goyang. Mungkin dari Sigit Bang Put gimana? Aku itu cuma perut aja yang gue sakit pas ini buka ini. Langsung tuh kayak mulut aku tuh kayak aduh sakit kali kayak ini. Kenapa? Di dagu, ke bagian dagu gue nih. Dagu. Pas abang nunjuk ini sakit. Sini. Baru perut kayak ditusuk itu. Sekarang itu kayak masih nyari celah apa yang ngebuat dia seperti itu. Gitu. Di saat aku kok ngasih tadi, aku kayak ketarik terus ke sini nih.
Kayak magnetnya kuat kali. Kan aku bilang ketika kita ngejelasin kayak ada arah kiri gitu. Magnetnya kuat kali. Tarikannya. Cuman dia punya rasa dendam yang tinggi, lebih juga seperti bukan ke kita dendamnya. Gitu. Cuman kita ngerasa dendam dianya. Iya, paham. Gitu. Apa penyebab dia itu belum tahu. Si kakek sama nenek ini teman atau pasangan? Nah itu aku juga belum tahu. Kalau di lokasi ini kan andai kata ada juga yang sebagai dia tiba duluan di sini, terus ada juga yang tiba lagi bisa jadi teman. Gitu. Ada juga yang memang dua-duanya langsung datang. Kayak lebih ke pengertian itu merasa kayak ke ekstriman. Keekstriman. Permisi. Permisi, tenang. Tenang. Kamu. Bisa kita berbicara sebentar? Ada apa? Ada yang bisa kami bantu? Bisa kita Atau ada yang berbicara disampaikan? Nggak boleh. Nggak bisa. Apa? Sosok itu sulit untuk ini. Berbicara. Iya, kalau aku lepasin, soalnya sosok ular gitu. Sulit. Jadi kayak lebih ke dia kayak menyatakan tadi di medium itu, aku ratu. Gitu. Udah sampai situ aja dia kayak ngejelasin, aku bagian ratu juga, tolong dihargai kayak gitulah. Di bagian sini. Iya. Cuman kenapa aku nggak aku lepasin aja, maksudnya untuk full dia menjelasin, ribet nanti sakit badan. Soalnya dia pergerakan dia banyak yang terkunci dan tidak sempurna. Berarti dia lebih tepatnya ingin dihargai juga. Iya, mungkin ya lebih ke kayak nggak dibahas gitu. Iya. Padahal dia udah nunjukin dirinya gitu. Jadi di sini guys ada beberapa golongan ular. Dia bagian juga kelompok banyak juga sih. Karena nggak jauh dari sini juga. Kok aku gatel kali belakang aku nih. Apa tuh? Ranting ya? Oke guys, mungkin Awe lagi ada yang dikerjain sedikit. Mungkin akan lebih dalam lagi sih, kayak tahu tentang informasi si nenek. Gatal-gatal badanku. Gatal serius. Nah boleh.
Ya, aku cuma mencari beberapa pandangan untuk jadi gatal-gatal badanku. kayak ada apa, seperti ada memanggil. Cuman rupanya di sini ada perbatasan. Kayak situ bagian makhluk ini, bagian sini. Cuman kita merasakan semua cerita gitu. Cuman kita kalau mau dapat cerita tentang golongan si yang kita gambar tadi, kita harus masuk. Makanya jadi sih gitu seperti di pembatas bagian-bagian yang dia nampak gitu. Jadi nggak bisa mereka itu masuk ke wilayah sembarangan. Adapun bisa masuk akan terjadi ribut. Makanya ditetapkan beberapa dimensi itu, ini ratunya, ininya gitu. Di sini kalau kita masuk seperti ada sosok yang menyatakan tanda bahwa ini agak panas nih, agak banyak hal panas ini bercampur baur gitu. Cuman tenang, cuman panas. Tenang tapi panas ya. Terus kita Masuk gitu guys. Kita mencoba masuk guys ke dalam dan mencari cerita. Nggak mau terlalu nggak mau terlalu jauh. Bisa minta mic dua-duanya kayak mana? Bang. Takutnya ada yang nyambar ke dianya yang besar. Jadi aku tuh terbawa dengan pohon ini. Maksudnya kayak seperti ada pemanggilan tapi yang bersembunyi gitu. Dia seperti ingin menunjukkan bahwa ini yang kalian cari. Misalnya ada tempat tinggal ini dia. Jadi yang aku dapat di sini sih lebih seringnya dua entitas itu bertetap, netap kayak menunggu gitu. Iya. di sini lah nampaknya juga. Oh, kau juga? Ya, nampaknya di sini pas. Oke. Kenapa? Enggak, Wananda tadi kan di samping pohon ini tadi nampaknya. Pas di sini. Nah, yang awal tadi itu pas Wananda nampak itu di samping pohon ini nampak. Sosok tadi itu. Ada yang datang, cuman nggak tahu siapa. Ada yang datang, ada yang mau datang. Datang tuh maksudnya mau masuk, cuman nggak tahu siapa. Cuman sabar, aku dia malah, sosok ini malah nyuruh kita pergi. Kita ingin cari tahu tentang dia, kita mau bantu dia, cuman dia nyuruh kita pergi. Kepala belakang gue lah. Sini gitu. Tenang lu. Ya, nampaknya memang benturannya agak keras, jadi tolong ditahan aja sedikit agar beberapa cerita didapat. Soalnya ini pun si kakek ini nggak mau ngasih tahu gitu, percuma ataupun sia-sia yang dia anggap gitu. Cuman si nenek ini tak berputus asa gitu. Aku coba terus narik untuk dia datang, tapi kalau misalnya si kakek ini terus menjauh, si nenek ini aja terus yang mendekat gitu. Wih, hancur juga ya. Bagian perut dia hancur juga. Pantasan itu Jadi aku rasain sakit. Iya bang, aku ada entitas ngomong pribadi tuh, dia ngomong kalau engkau masukin dia pasti akan terasa rasa sakit atau remuknya di bagian perutnya. Iya. Gitu. Kamu bertiga ngerasain itu.
bicara sebentar. Sangat panas. Sangat panas. Maaf sebelumnya. Nek. Iya. Tadi dari tim sempat menggambar nenek, dan di situ awalnya nenek itu mukanya kayak normal biasa. Kenapa Itu bukan saya. itu bukan nenek? Bisa nenek jelaskan sedikit apa yang telah terjadi? Salah. Bukan dia. Salah. Kamu dia bilang bukan saya. Enggak, kukira dia yang masuk. Dia juga. Kenapa sih dia ngindar terus? Bukan dia. Ini neneknya di sana. Iya, itu di situ dia. Dia kayak gini loh, kayak magnet. Jadi kalau yang laki-laki pergi, rupanya dia juga ngikut. Cuman jadi kayak magnet gini, jadi nggak bisa terlalu ini gitu. Berarti harus kakek sih dekat dulu. Iya, harus dekat dulu kayaknya. Itu menurut yang aku teliti ya. Aku just tadi sempat salah kirim semua. Permisi. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa nenek jelaskan? Bunuh aku. Bunuh. Kenapa kami harus membunuh nenek? Enggak, itu bukan dia. Sakit dadaku langsung hancur. Kayaknya harus ditarik nggak sih? Aku udah coba narik sendiri, salah lagi yang masuk. Itu yang Itu kok kayak kuntilanak. Kuntilanak, kesel kayak dibuatnya salah tarik terus. kamu sih nggak sampai bingung. Kayak kita kok jadi kayak gini ketawanya. Langsung beda. Tadi kan aku ada ngomong tuh kan. Sini banyak bentuknya mungkin yang dari sudut pandang tuh dari gelap itu kan kayak sama gitu, padahal beda. Gitu. Pantes lah, salah terus nantinya. Mundurlah. Tidak ada Mas. keuntungan. Mundur sedikit, Bang. Kalian ingin tahu tentangku? Tidak ada keuntungan. Semuanya telah terjadi. Semua telah terjadi. Apa yang terjadi? Tinggal penyesalan yang harus dinikmati. Tinggal penyesalan. Mohon maaf sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau saya boleh tahu. Apa ada keuntungannya?
ada buat kamu, mungkin jadi pembelajaran buat kamu. Bawa saja dia pergi, tinggalkan aku. Bawa saja dia pergi dan tinggalkan. Ini semua salahku yang menjualnya demi kebutuhan yang kuinginkan. Kalau boleh tahu hubungannya apa dengan dia? Sebagai apa? Istri. Oh, istri. Ya. Sudahlah. Ini atas ketamakanku semua. Kenapa kakek nggak mau ditolongin? Cuman hanya nenek itu aja yang kakek mau tolong. Yang mau kami. Dia bisa meninggalkan aku, tapi tidak pernah mau meninggalkan aku. Selalu mengikuti, sedangkan dia bisa bahagia terlebih dahulu, tapi dia masih memilih tersiksa dengan aku semasa hidup. Ya mungkin itu Aku selalu menyiksanya. mungkin rasa sayang dan rasa cintanya kepada kakek. Jadi dia tidak mau meninggalkan kakek sendiri. Betul. Dalam keadaan apapun dia tidak akan meninggalkan. Aku memaksanya, dan pada akhirnya dia terkena salah satu penyakit. Ya. Terus. Ya, jadi perlu kamu ketahui. Selalu menggugurkan itu pun karena aku. Ya. Kenapa kakek mau mengeluarkan itu? Akan dapat kebahagiaanku. Kakeknya lebih mementingkan kebahagiaan. Pulanglah, bawa dia. Biarkan aku. Kenapa kakek nggak mau ditolongin? Tidak ada lagi cahaya yang akan terbuka. Insya Allah itu ada kek, karena Tuhan Maha Pengampun. Aku sangat malu dengan orang tuanya. Sebesar Terima kasih. sebesar apapun dosa yang telah kakek buat, sedih juga. Dia nenek tuh bisa pergi, cuman dia nggak mau, Nggak mau. nggak mau ninggalin. Dia lebih ingin Bersama terus. iya, dan apa yang dia lakukan, ya memang dia memang lakukan itu bukan terpaksa, nenek itu ya, gitu. Ya demi apa yang disukai dengan suaminya dulu gitu, gitu. Dan apa yang pernah terjadi di dirinya yang aku dapat memang itu seperti mengundang beberapa hal yang negatif, membuat dirinya hancur. Ya tau lah cara-cara orang berbisnis, cara-cara orang ini biar selalu gimana orang itu Mendapatkan kebahagiaan. gitu, menetap lah gitu kan. Kenapa nih Bang Nanda nih dari tadi? Apa yang mau rasain? Sakit kepala aku. Apa itu? Ditabraknya semua orang, sesak kencing. Oke, jadi dalam sih cerita dia. Nah, aku juga nggak bisa menjanjikan apa yang kita inginkan untuk dia gitu. Nah, tapi yang ku tahu memang setiap apapun yang telah terjadi, ya Tuhan selalu mengatakan dia Maha Ghafar, Maha Pengampun misalnya gitu. Selagi dia menginginkan ampunan kan. Tapi kalau dia berputus asa dari ampunan, ini kan jatuhnya dia berputus asa, langsung seuzon gitu. Cuma katanya kan. Iya. Cuman aku kagum juga dengan
Padahal dia tuh bisa ambil contoh dengan sifat istrinya yang tidak pernah berputus asa, walaupun dijahatin selalu berpikir baik gitu. Disuruh kayak gini mau aja, berpikir baik, tidak membenci. Dan kayak gini juga berpikir baik, tidak ninggalin gitu. Ya mungkin guys, nanti ya insya Allah kita akan buka doa untuk dia. Dan biasanya dengan ketulusan biasanya bisa membantu mereka berdua untuk sama-sama tenang. Betul. Nah, ya semoga Tuhan akan beri jalan itu. Amin. Ini apa bos rasain sekarang bos? Tapi kenapa Lek? Pas kakek itu masuk kepala aku tuh sakit ya. Pusing kan itu ada yang nahan. Assalamualaikum. Dari bagian tertentu ingin berusaha memasuki lingkaran ini, tetapi yang kami lihat kalian belum selesai dengan apa yang kalian inginkan atau ingin tahu, dan nampaknya sudah selesai. Bantu, jangan banyak berbicara. Kenapa? Getar. Ada yang mau masuk nih? Iya serius. Ada yang masuk. Nggak tahu ngapain nih. Jadi katakan bunuh aku. Bunuh aku, bunuh. Bunuh. Kamu tidak sopan. Kamu memegang aku tidak sopan sekali. Bisa kamu jelasin ada apa? Siapa kalian? Seenaknya memegang-megang. Apa kan? Kamu siapa? Seenaknya masuk beragam. Kamu yang siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kami tidak tahu. Kamu ngapain memegang Kan ini wanita ada teman kami. seperti aku? Kamu mau kemana? Kamu bukan siapa-siapa bagi aku. Makanya. Mundur. Untuk apa? Bunuh aku. Untuk apa bunuh kamu? Aku capek. Ya bisa kita cerita. Apa ini? Kamu capek kenapa? Bisa nggak kamu ceritakan tentang itu? Capek. Capek apa? Kenapa? Miskin. Capek miskin. Terus kamu mengakhiri hidup kamu? Apa yang kalian buat ini? Sudahlah. Aku pergi, nanti akan balik lagi. Karena ada yang sangat mengerikan.